Domo nakama taji, berjumpa lagi bersama saya Sandi Deskido. Ya, di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan beberapa jenis dari partikel dalam bahasa Jepang. Nah, buku yang akan saya gunakan kali ini adalah buku partikel dalam bahasa Jepang itu ternyata mudah dari Sakura Japanese Learning Center. Jadi untuk teman-teman nanti yang berminat mendapatkan bukunya bisa like, komen, dan subscribe. Nanti akan saya kirim untuk PDF-nya bisa melalui Google Drive, WA, ataupun media sosial lainnya. Nah, tidak berlama-lama mari kita bahas partikel. Ya, di partikel di sini, partikel wa dalam bahasa Jepang itu disebut joshi, ya. Merupakan apa ini? Merupakan salah jenis kata bantu dalam bahasa Jepang yang diletakkan setelah kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Partikel-partikel ini memiliki fungsi masing-masing dan jenis masing-masing. Jenis yang pertama adalah kaku joshi. Ya, kaku joshi adalah partikel yang diletakkan setelah kata benda untuk menunjukkan hubungan antara kata benda tersebut dengan kata benda lainnya atau topik masalah yang akan dibahas. Nah, kaku joshi yang pertama adalah partikel ga. Partikel ga, fungsi yang pertama adalah menyatakan subjek atau pelaku dari sebuah kegiatan. Nah, kegiatan yang ada di sini adalah kegiatan pasif atau alami. Kegiatannya pasif atau alami. Dan atau menyatakan keberadaan suatu benda. Jadi fungsinya yang pertama adalah menyatakan sebuah kegiatan pasif atau alami. Yang kedua adalah menyatakan keberadaan suatu benda. Hai. Nah, contoh kalimatnya bagaimana? Contoh kalimatnya yang pertama, contohnya kesa ame ga furimashita. Kesa ame ga furimashita. Kesa tadi pagi hujan telah turun. Tadi pagi hujan telah turun. Nah, ga di sini dia menjelaskan, menyatakan sebuah kegiatan. Kegiatan furimashita adalah kegiatan alamiah. Nah, alamiah. Jadi kegiatan yang alamiah ditentukan adanya partikel ga. Contoh yang lain, misalnya asta, ashita, kaze ga furi kamusire maseng. Ya kan, kaze ga furi. Furi itu sama tadi apa? Turun ataupun berhembus. Besok angin kelihatannya akan berhembus. Ya kan, berhembus. Jadi itu cuma perkiraan. Hai, yang kedua adalah fungsi partikel ga adalah menyatakan apa? Tadi keberadaan, ya, keberadaan. Isu no shita ni neko ga imas. Jadi keberadaan itu ada benda hidup atau menyatakan makhluk hidup dan juga benda mati. Kalau hidup maka kata kerja yang digunakan adalah imas. Kalau mati kata kerja yang digunakan adalah arimas. Nah, di sini isu no shita ni neko ga imas. Di bawah kursi ada kucing. Jadi ga imas.
Kalau ada kotak misalnya isuno shitani, nekonya diganti kotak hako ga arimasu. Hako ga arimasu. Ada kotak di bawah kursi. Nah, tadi ada yang kelewat yang menyatakan kegiatan partikel ga ini yang contohnya nomor 1. Contohnya ini dibaca Mirasa ga kai gini kimas. Saudara Mira akan datang ke pesta. Jadi ga ini menyatakan subjeknya ini akan melakukan sebuah kegiatan. Nah, itu fungsi partikel ga yang pertama. Nah, kemudian fungsi partikel ga yang kedua adalah menyatakan adanya keadaan atau sifat suatu benda. Jadi kondisi karakter biasanya diikuti dengan kata sifat. Ya, diikuti dengan kata sifat. Hai, contoh kalimatnya kono jisu ga benri desu. Kono jisu, kamus ini ga benri desu, dari kata benrina. Kata sifat na keyoshi, akhiran na. Ini menyatakan adanya keadaan karakter dari kamus ini praktis. Ga di sini bisa diartikan yang. Kamus ini yang praktis, ya kan? Yang praktis. Kamus yang praktis. Misalnya kononya kita hilangkan kononya, jisu ga benri desu. Kamus yang praktis. Yang ini hanya dalam tanda kurung atau bisa dihilangkan, menyatakan adanya keadaan karakter sifat suatu benda. Hai. Contoh yang lainnya. 1. Umi no keishiki ga kirei desu. Umi no keishiki ga kirei desu. Umi no keishiki, pemandangan laut. Ga kirei desu, dari kata kireina, pemandangan laut indah. Ga di sini menandakan adanya keadaan suatu benda atau keadaan suatu kondisi, ya kan? Karakternya bagaimana itu. Hai, yang kedua contohnya sakini shiken ga muzukashikatta desu. Nah, ini bentuk lampau dari kata sifat i keyoshi. Jadi akhiran i berubah menjadi kata karena lampau. Sakino shiken, ujian tadi. Ga muzukashi, kata telah menyulitkan, ya kan? Muzukashi, sulit telah menyulitkan. Jadi ga itu kondisinya, waduh saya ini telah kesulitan. Jadi kan kondisinya dia kesulitan. Jadi sifatnya suatu keadaan, maka ditandai dengan adanya partikel ga. Hai. Nah, fungsi partikel ga yang ketiga. Partikel ga menyatakan kesukaan, kepandaian, dan keinginan. Nah, ini pada dasarnya sama dengan yang kedua tadi. Sama-sama menyatakan kondisi. Tapi ini kondisinya lebih spesifik, lebih suka. Suka dalam bahasa Jepang suki desu atau sukina. Kepandaian dalam bahasa Jepang jozu desu, jozuna. Keinginan hoshi desu. Ya, maka contoh kalimatnya, contohnya amai mono ga suki desu, artinya amai mono, makanan manis. Suka makanan manis. Jadi saya lebih condong kesukaannya atau kepandaiannya nanti, keinginannya kepada hal-hal tertentu. Yang contoh yang lainnya, nomor 1, ryori ga jozu desu. Jozu tadi artinya pandai atau bisa diartikan mahir. Mahir memasak, pandai memasak. 2, atarashi kamera ga
hoshi desu. Berarti dia berkeinginan, ingin kamera baru, atarashii baru kamera. Hai, de kore ga fungsi partikel ga. Hai, partikel ga yang keempat, nyatakan suatu kebiasaan ya. Jadi dapat melakukan sesuatu. Jadi pola kalimat potensial atau pemahaman akan suatu objek. Nah, biasanya ditandai dengan kata kerja dekimasu, dapat, bisa, mampu ya. Uta ga dekimasu, jadi mampu bernyanyi, bisa bernyanyi ya. Hai, contoh kalimat yang lain, kono kotoba no imi ga wakarimasen. Nah, ga wakarimasen ini dijelaskan, ditandai dengan partikel ga karena dia memiliki kalimat potensial, bisa atau tidak bisanya, tidak mengerti arti dari kata ini. Nah, dekimasu, wakarimasu itu adalah salah satu bentuk kata kerja pasif ya. Pasif, jadi suatu kata kerja pasif ditandai dengan adanya partikel ga ya. Wakarimasu itu tandai dengan partikel ga. Hai, lanjut. Fungsi partikel ga yang kelima adalah menjelaskan subjek dalam kalimat yang menjelaskan kata benda dalam kalimat majemuk, atau di sini nanti ada namanya anak kalimat dan pokok kalimat. Nah, ini watashi ga totta shashin desu. Jadi di sini ada subjek watashi melakukan hal, totta shashin desu melakukan hal yang telah dilakukan, mengambil foto ya kan. Mengambil foto berarti saya sudah melakukan pemotretan atau foto. Nah, keadaan yang sudah selesai ini maka menjadikan adanya suatu benda ya kan, menjadikan adanya suatu benda. Jadi watashi ga totta shashin desu. Foto yang saya ambil, berarti foto yang saya ambil ini kegiatan atau kata kerja? Bukan ya, ini adalah sebuah benda. Jadi yang menjelaskan kalimat anak kalimatnya atau dalam kalimat majemuk itu nanti ditandai dengan partikel ga. Nah, ga di sini diartikan oleh. Jadi oleh, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maka ditandai dengan partikel ga. Haha ga sukutariori ga oishii desu. Haha ga artinya oleh ibu ya kan. Sukutariori maka masakan yang telah dibuat oleh ibu, ga oishii enak. Nah, ga yang pertama ini menandakan subjeknya sudah melakukan kegiatan. Nah, ga yang kedua ini menandakan kata benda dijelaskan oleh kata sifat atau kondisi sifatnya. Atau secara mudahnya diartikan masakan buatan ibu enak. Hai, 2. Ototo ga kaitai ga totemo kirei desu. Ototo ya kan, adik laki-laki. Ga kaita, jadi kaita gambar yang telah dibuat atau dilukis oleh adik laki-laki sangat kirei. Nah, ga yang pertama dia menandakan subjeknya, terus ga yang kedua menandakan hubungan antara kata benda dengan kata sifatnya. Hai, begitu penjelasan partikel tentang ga. Semoga nakama taji dapat memahami. Untuk video selanjutnya nanti akan saya jelaskan
fungsi partikel yang lainnya. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sayonara, mata aimasho.